Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Juga senantiasa bertilawah dan membaca buku-buku Islami. Pada hari ini kembali kita belajar tahsin tilawah Quran. Kita memasuki pelajaran selanjutnya, yaitu tempo dan cara membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Lambat, benar, dan khusyuk. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Quran ini dengan tartil. Cara membaca Al-Quran di masyarakat Indonesia. Definisi dari qiraat adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengucapan Al-Quran. Berikut cara penyampaiannya, baik yang disepakati ulama ahli Quran maupun yang terjadi perbedaan pendapat, dengan menisbatkan setiap wajah bacanya kepada seorang imam qiraat. Hal ini sama sekali berbeda dengan qiraat yang berarti cara melakukan bacaan Al-Quran. Pada masyarakat umumnya, qiraat itu adalah cara melakukan bacaan. Qiraat sabd atau qiraat 7 adalah macam cara membaca Al-Quran yang berbeda, disebut qiraat 7. Karena ada 7 imam qiraat yang terkenal masyhur yang masing-masing memiliki lagam bacaan tersendiri. Tiap imam qiraat memiliki 2 orang murid yang bertindak sebagai perawi. Tiap perawi tersebut juga memiliki perbedaan dalam cara membaca Quran, sehingga ada 14 cara membaca Al-Quran yang masyhur. Adapun riwayat bacaan yang digunakan di Indonesia dan Timur Tengah serta beberapa negara lainnya adalah qiraat Imam Asyim, riwayatnya Imam Hafiz, dan thoriqnya As-Satibiyah. Itu adalah yang Quran-Quran yang kita miliki di rumah-rumah atau dimanapun di Indonesia, kebanyakan adalah yang riwayatnya Imam Hafiz. Selanjutnya, ketika kita akan membaca Al-Quran, kita harus memahami bagaimana adab-adab membaca Al-Quran. Adapun adabnya adalah yang pertama, bersuci dari hadas besar dan kecil. Ya, kemudian mencuci mulut atau menggosok gigi, atau boleh juga dengan bersiwak. Menghadap kiblat, sebab ini merupakan arah yang paling mulia. Membaca ta'awud, doa berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Ini ada dalam surat An-Nahl ayat ke-98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ada 2 pengucapan atau cara pembacaan ta'awud. Yang pertama adalah yang lazim kita baca sehari-hari, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, A'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Ya, itu adalah cara pembacaan isti'adzah atau ta'awud ketika kita akan memulai bacaan Quran. Adapun adab yang kelima adalah ikhlas atau meluruskan niat karena Allah semata. Yang keenam, menghadirkan hati atau konsentrasi penuh, tidak boleh banyak pikiran kemana-mana. Menghalau bisikan setan, dan kata hati tidak sibuk dengan memain-mainkan tangan atau menoleh ke kanan dan ke kiri. Yang ketujuh adalah mentadaburi atau merenungi dan memahami apa yang dibaca. 8. Berusaha agar khusyuk atau tersentuh dengan bacaan. Jika misalkan kita bisa menangis, itu lebih baik. Tapi menangisnya memang menangis karena tersentuh dengan bacaan ini. Yang ke-9, memperindah suara ketika membaca Al-Quran.
Karena Rasulullah bersabda, tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak bersenandung dengan Al-Quran atau melantunkannya dengan bagus. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir ke-10 adalah membaca dengan mushaf, ya, tidak boleh sih dengan menggunakan handphone atau yang lain, tapi lebih afdal lagi membaca dengan Quran itu sendiri atau mushaf. Imam An-Nawawi mengatakan bila membaca menggunakan mushaf dapat menambah kehusyuan. Mushaf tidak diletakkan di sembarang tempat, di tanah atau di lantai. Yang ke-11, membaca di tempat suci seperti di masjid, musola, di dalam rumah atau tempat yang dianggap bersih. Itu adalah adab membaca Al-Quran. Selanjutnya adalah pembacaan isti'adah atau ta'awud dengan jahar dan juga sir. Adapun dengan cara jahar berlaku pada dua kesempatan. Ketika tilawah dilakukan dengan cara jahar, dan ketika tilawah dalam suatu halaqah kelompok tadarus bersama dan ia sebagai pembaca pertama. Pembacaan isti'adah dengan cara sir berlaku pada tiga kesempatan. Ketika tilawah dilakukan dengan cara sir, ketika tilawah dalam halaqah tetapi ia bukan pembaca pertama, dan ketika dalam sholat baik makmum, imam ataupun sendiri. Adapun basmalah artinya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, biasa dibaca setelah membaca ta'awud kemudian membaca basmalah. Membaca basmalah sangat dianjurkan sebelum membaca setiap awal surat selain surat At-Taubah. Apabila seseorang memulai bacaan dari pertengahan Al-Quran selain surat At-Taubah, maka ia berada dalam pilihan boleh membacanya atau tidak. Tapi lebih afdal lagi membaca lagi, karena membaca itu kita menyatakan bahwa dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baik, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan lanjut kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.